Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar krusial nih. Gimana caranya kita nyiapin generasi penerus, anak-anak kita, supaya nggak cuma sekedar bertahan, tapi justru bisa melesat di era yang serba otomatis ini. Kita akan membedah wawasan langsung dari riset pendidikan OECD yang ngasih panduan super jelas dan terstruktur tentang masa depan pembelajaran. Oke, coba kita mulai dari angka ini. 14%. Kedengarannya mungkin nggak terlalu besar ya, tapi tunggu dulu. Menurut estimasi terbaru dari OECD, ini adalah persentase pekerjaan yang beresiko sepenuhnya digantikan oleh otomatisasi. Wah, ini bukan sekedar statistik biasa di atas kertas. Angka ini mewakili jutaan, jutaan mata pencaharian yang bakal berubah total selamanya. Jadi, pertanyaannya, apakah robot benar-benar akan ngambil alih pekerjaan kita? Jujur aja, ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah ala film Hollywood. Ini tuh udah jadi diskusi serius di meja-meja direksi perusahaan dan pemerintahan. Kalau pendekatan pendidikan tradisional kita masih aja cuma ngandelin hafalan mati, itu nggak akan bisa ngelindungin anak-anak kita ke depannya. Kita benar-benar butuh perubahan mendasar. Kita masuk ke bagian 1, masalah otomatisasi. Nah, yang bikin situasi ini makin menarik adalah kontras datanya. Di saat kecerdasan buatan mulai ngambil alih tugas-tugas rutin yang berulang, permintaan pasar buat keterampilan otak manusia justru meroket. Coba bayangkan proyeksi ini. Permintaan buat keterampilan kreativitas itu diprediksi bakal melonjak sampai 40% di Amerika Serikat. Kemampuan berpikir tingkat tinggi sekarang ini udah bukan lagi sekedar nilai tambah di profil kita, tapi syarat mutlak supaya bisa bertahan dan bersaing. Oke, lanjut ke bagian 2, mendefinisikan hal abstrak. Sering kan kita dengar kata kreativitas, tapi mari kita luruskan dulu nih maknanya. Kreativitas itu nggak cuma soal bikin hal-hal aneh atau sekedar tampil beda secara acak. Berdasarkan temuan ini, kreativitas itu harus tepat guna dan adaptif. Ibaratnya, kita nggak bisa cuma asal ngelempar cat ke dinding terus nyebut itu sebagai inovasi kan? Karya tersebut harus bisa memecahkan masalah nyata atau punya fungsi di dalam aturan sistem yang ada. Pemahaman terstruktur inilah yang ngebedain kreativitas sejati sama sekedar berkhayal. Terus gimana dengan pemikiran kritis? Nah, berpikir kritis itu bukan berarti kita jadi orang yang sinis atau asal ngebantah pendapat orang lain. Sama sekali bukan. Ini tuh soal gimana kita mengevaluasi berbagai bukti dan sudut pandang secara rasional, pelan-pelan, sebelum mengambil keputusan yang kuat. Di zaman sekarang, di mana kita tiap hari dibombardir sama informasi palsu, kemampuan buat nyaring mana fakta dan mana opini tuh, bisa dibilang ini survival skill yang paling mendasar. Ada satu metafora yang menurut saya pas banget buat ngebedain kedua konsep tadi. Bayangin pemikir kritis itu kayak seorang detektif. Dia itu super analitis, selalu nguji asumsi, dan gak gampang percaya sama bukti yang ada. Nah sebaliknya, bayangin kreativitas itu sebagai sang seniman. Dia sangat imajinatif, suka nyambungin titik-titik yang orang lain gak kepikiran, dan berani main-main sama ide liar. Dua-duanya butuh tingkat kecerdasan yang tinggi banget, cuma arah kerjanya aja yang beda. Sekarang kita masuk ke bagian 3, kerangka kerja 4 bagian. Jadi, gimana dong cara nerapin semua teori abstrak tadi ke dunia nyata? Nah, ini dia intinya. Matriks dari OECD ini ngabungin pemikiran kritis dan kreativitas ke dalam 4 kata kerja aktif yang gampang banget diingat. Menyelidiki, membayangkan, melakukan, dan merefleksikan. Sebagai contoh nih, pas murid diminta buat menjelaskan kekuatan dan keterbatasan dari sebuah teori ilmiah, sebenarnya mereka lagi ngepraktekin pemikiran kritis di tahap melakukan. Sangat rapi dan terstruktur kan? Dan kabar baiknya buat teman-teman pendidik, rincian konsep ini tuh bener-bener ramah kelas. Serius deh, Anda nggak perlu sampai ngerombak seluruh kurikulum yang udah ada. Cukup pastiin aja kalau di dalam rencana pelajaran sehari-hari, anak-anak dikasih ruang bebas buat menyelidiki suatu masalah dari berbagai sisi. Terus kasih mereka kesempatan ngebayangin solusi radikal sebelum mereka mulai ngerjain tugasnya. Sesimpel itu sebenarnya. Mari kita lihat contoh nyatanya di bagian 4 di dalam ruang kelas. Biar kita nggak mikir kalau ini cuma cocok buat pelajaran seni atau sastra aja, coba kita intip ke kelas sains yang biasanya terkenal kaku. Ini adalah contoh unit pelajaran biologi tentang diabetes di tingkat sekolah menengah. Alih-alih nyuruh murid buka buku dan ngafalin teks panjang, materi ini justru dijadiin kanvas yang jujur aja sempurna banget buat ngelatih pemikiran kritis tingkat tinggi dan metode sains secara bersamaan. Coba deh perhatiin alur ceritanya. Murid-murid itu nggak langsung disuruh masuk lab pakai jas putih, enggak. Mereka mulai dari rasa empati, menyelidiki penyakit diabetes yang lagi diderita sama teman sekelas mereka, namanya Monik.
Dari situ baru deh mereka belajar pemodelan genetika yang rumit, bikin simulasi lingkungan pakai tikus pasir, dan puncaknya mereka ngerancang proyek aksi sosial beneran buat masyarakat. Di titik ini mereka itu udah bertindak sebagai detektif sekaligus seniman secara harmonis. Keren banget kan? Rincian langkah-langkah pedagogis yang ada di unit ini ngebuktiin satu poin yang sangat krusial. Anak-anak itu ternyata mampu banget buat ngeevaluasi bukti yang ada dan nyiptain solusi unik, tanpa harus ninggalin fakta-fakta biologi yang kaku soal genetika. Jadi, kita tuh sama sekali nggak harus milih antara ngajarin fakta dasar atau ngajarin berpikir kritis. Kita bisa dan wajib ngegabungin keduanya. Hal ini membawa kita ke bagian 5, memberdayakan guru kita. Tentu saja, kalau kita nuntut para guru buat ngelakuin perubahan sebesar ini tanpa ngasih mereka dukungan, ya itu sama aja kayak nyiapin resep kegagalan. Para guru butuh kriteria desain yang kuat. Kita nggak bisa dong sekedar bilang, "Hei, kalian harus ngajar lebih kreatif ya mulai besok." Mereka perlu dilatih teknik terstruktur. Misalnya nih, gimana caranya ngasih jeda waktu supaya anak bisa ngasih jawaban di luar dugaan, tanpa gurunya ngerasa cemas kurikulumnya nggak bakal keburu. Tapi ingat, punya rencana pelajaran yang hebat aja nggak cukup. Pihak sekolah benar-benar harus ngebangun ekosistem yang utuh. Pendidik butuh waktu buat ngobrol dan kolaborasi sesama guru, butuh kepala sekolah yang suportif, dan yang paling krusial, mereka butuh ruang aman. Ruang di mana guru berani bereksperimen, dan ya bahkan berani gagal, dan belajar dari kegagalan itu tanpa takut dikritik habis-habisan atau dihukum sama pihak manajemen. Ngadopsi kerangka kerja semacam ini bikin kita sadar satu hal. Inovasi itu ya proses belajar itu sendiri. Para guru harus berani balik lagi ke mode belajar bareng sama murid-murid mereka. Waktu seorang guru proaktif, nyari cara baru buat ngajar dan berani ngubah metodenya, secara nggak langsung mereka lagi nyontohin apa itu berpikir kritis dan kreativitas secara langsung di depan anak-anak. Murid kan selalu ngeliat dan mencontohkan. Nah, kutipan brilian ini merangkum semua yang udah kita bahas hari ini. Kalau sistem pendidikan kita cuma mentok di ngajarin kepatuhan dan hafalan mati, pada dasarnya kita lagi ngelatih anak-anak kita buat jadi robot kelas 2. Dan coba tebak, robot kelas 2 ini bakal gampang banget digeser posisinya sama mesin atau otomatisasi yang sesungguhnya di masa depan. Kita pasti nggak mau itu terjadi. Tanda tangan dari Direktur OECD ini bukan cuma sekedar tinta di atas kertas. Ini adalah bentuk komitmen internasional yang serius dari 11 negara. Mereka sepakat buat secara sengaja dan terencana ngebangun kecerdikan, ngebangun empati, dan rasionalitas anak manusia. Dan nempatin hal-hal berharga ini jauh di atas sekedar hafalan kosong yang gampang banget dilupain. Sebagai penutup, saya mau ngajak teman-teman semua buat ngerenungin satu pertanyaan yang sangat penting ini. Coba perhatiin sistem sekolah di komunitas Anda sendiri saat ini. Apakah sistemnya masih sibuk nyetak anak-anak yang sekedar nurut dan pasif? Ataukah mereka udah mulai sibuk nyetak para detektif dan seniman hebat masa depan? Pastikan Anda ikut ambil bagian di dalamnya. Terima kasih udah ngikutin sesi eksplorasi materi kita kali ini, dan teruslah menjadi pembelajar yang kritis.